serta pendidikan dan membina anak yatim tersebut. Disebutnya dalam istilah Nabi SAW adalah kafilul yatim, orang yang menanggung kehidupannya anak yatim, dan pahalanya besar. Ya, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan orang yang suka mengasuh anak yatim atau yang suka menanggung anak yatim atau orang yang suka menyantuni anak yatim nanti di surga seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat sekali. Ya, au kahadhihi min hadhihi, atau seperti jari ini dan jari itu. Allah, ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan para anak yatim, para pembina anak yatim dan para pengasuh anak yatim. Dan disebutkan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha, wa qala bi isba'aihi as-sababa wal usta. Kedudukan aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah, artinya sangat dekat. Ya, dan kita tahu para anbiya tinggalnya nanti di surga mana? Surga Firdaus. Dan para penanggung anak yatim ini, para pengasuh anak yatim ini, subhanallah, ya, mereka dijanjikan masuk ke dalam jannah atau surga Firdausil A'la. Nah, bahkan disebutkan dalam satu cerita, ya, kisah taubatnya, ada seseorang yang subhanallah kehidupannya itu penuh dengan kemaksiatan. Ya, karena dia suka bermaksiat, orang tersebut bertaubat karena dia memelihara. Kata dia, dahulu berkubang dalam kemaksiatan, suka melakukan perbuatan dosa. Salah satu perbuatan dosa yang dia selalu lakukan adalah minum khamar, minum minuman keras. Sampai pada hari, kata dia, aku mendapatkan seseorang anak yatim yang sangat miskin. Kemudian aku memungut anak yatim tersebut. Aku pilih dia. Aku tanggung hidupnya. Ya, dari masalah makan, minum, sampai berpakaian. Bahkan kata dia, karena dia masih kecil sekali, aku sendiri yang memandikan dia. Aku sendiri yang memandikan dia, membersihkan badan dia. Dan sungguh aku sangat memuliakan anak yatim tersebut. Sampai pada suatu hari, orang yang penuh dengan maksiat ini bermimpi. Mimpi yang sangat menakutkan. Dia ditakdirkan, ya, masuk neraka. Setelah dia tersebut dihisab oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian dia diseret oleh dua malaikat yang hampir saja dia tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Ketika dia diseret di jalan untuk melewati untuk menuju neraka, ada anak yatim ini. Kemudian anak yatim ini mengatakan kepada malaikat yang menyeretku, kata dia, tolong sampaikan kepada Allah Jalla wa'ala, aku memberikan syafaat kepada orang ini. Karena orang ini ketika aku hidup di dunia suka menyantuni aku. Tolong lepaskan dia, wahai para malaikat Rabbku. Sampaikan aku telah memohon syafaat untuknya.
kepada Allah Jalla Jalaluh, karena dia telah berbuat baik kepadaku dan memuliakan aku. Para malaikat itu tadinya mengatakan, kami tidak diperintahkan untuk melepaskannya. Subhanallah, tiba-tiba Allah Jalla Jalaluh mengatakan, lepaskan dia, aku telah memberikan kebaikan kepadanya dengan sebab syafaat anak yatim tersebut dan perbuatan baik kepada anak yatim itu yang mengakibatkan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosanya. Kata dia, aku terbangun dari tidurku dan pada hari itu aku punya azam yang kuat untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dan aku berusaha keras untuk selalu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ini diceritakan oleh Al-Hafidh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau ini Al-Kabair pada halaman 65. Nah, ini keistimewaan dan keutamaan menyantuni anak yatim atau memberikan nafkah kepada anak yatim serta membina anak yatim tersebut. Banyak sekali juga hujjah-hujjah, dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang bersikap zalim kepada anak yatim. Ancamannya sangat luar biasa. Kita tahu, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Islam adalah agama yang datang dari Allah Jalla Jalaluh. Islam ini kita katakan sangat sempurna. Oleh karenanya, ajaran Islam ini itu mencakup berbagai macam aspek apapun, termasuk masalah mengurusi anak yatim. Allah Jalla wa Adam surah An-Nisa yang keempat ayat 36 mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Jalla wa Ala dan jangan kalian menyekutukan Subhanahu wa taala sedikit jua pun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang lain. Wa bil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan juga kalian berbuat baik kepada famili kalian, kepada karib kerabat kalian, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat ataupun tetangga jauh, termasuk berbuat baik kepada teman sejawat, kepada sahib kita yang dekat, hendaknya berbuat baik. Termasuk juga berbuat baik kepada ibnus sabil dan kepada budak atau hamba sahaya. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong lagi suka membangga-banggakan diri. Nah, perintah berbuat baik tadi kita sudah sebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara ajaran Islam yang agung ini adalah perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Di dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surah Al-Ihsan ayat 70, surah Al-Ihsan surah yang ke-76 ayat yang ke-8, surah Al-Insan, ya, dalam surah Al-Insan surah yang ke-76 ayat yang ke-8 Allah Jalla wa'ala menyebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskin wa yatiman wa asira. Surah Al-Insan surah yang ke-76 ayat yang ke-8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, dan mereka juga memberikan makan kepada anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Dan disebutkan juga Allah Jalla Jalaluh mencela orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Dalam surah Al-Fajr surah yang ke-89, ya,
dalam surah Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 17 dan 18, Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Kalla bal la tuqimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidaklah memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak memberikan makan orang-orang miskin. Subhanallah, pada surah Al-Insan, surah yang ke-7 ayat yang ke-8 tadi, kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk berbuat baik kepada anak yatim. Sekaligus juga mewanti-wanti kita di dalam surah Al-Fajr ayat 17 sampai 18 agar jangan sampai kita tersebut bersikap tidak memuliakan anak-anak yatim tersebut. Nah, kalau Allah Jalla wa Ala menyebutkan secara khusus, Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah Al-Insan, ya, ayat 8 tadi menunjukkan makanan yang kita berikan pun makanan yang kita sukai. Subhanallah. Kita memang ketika memberikan sesuatu, baik yang kita sukai sesuatu tersebut atau tidak kita sukai, itu ada pahalanya, ada hasanatnya. Tapi ketika kita memberikan sesuatu masih kita sukai, itu lebih besar pahalanya. Nah, termasuk kita dianjurkan ketika kita memberikan sesuatu kepada anak-anak yatim adalah sesuatu yang masih kita sukai. Ibaratkan makanan, itu makanan memang kesukaan kita. Kemudian kita berikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, bahkan para tahanan, atau para tawanan. Itu yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 ayat yang ke-8. Kemudian anjuran berbuat baik kepada anak yatim lebih ditekankan jika anak yatim itu merupakan famili kita, kerabat kita. Masih seperti keponakan kita, atau misalnya anak misan, ya, itu keponakan beberapa kali, ya. Kalau kita sepupu, kemudian sepupu kita punya anak dan sepupu kita misalnya kita itu meninggal dunia dan kebetulan anaknya yatim, ya, hendaknya kita berbuat baik kepada mereka tersebut. Dan itu yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Al-Balad, surah yang ke-90 ayat 11 sampai 15. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Tetapi manusia itu tidak mau untuk menempuh jalan mendaki lagi sukar. Tahukah kalian apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Subhanallah. Allah sebutkan jalan mendaki lagi sukar itu biasanya berkaitan tentang harta yang kita miliki. Itu terasa berat kita untuk mengeluarkannya. Di sini disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala ada 3 hal. Yang pertama, faqqu raqabah, membebaskan budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan pada hari kelaparan. Kepada siapa? Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Subhanallah. Dan ini membuat kita tersadarkan ketika kita memberikan sesuatu yang kita sukai, kita cintai, memang itu berat. Tapi Allah Jalla wa Ala memerintahkan itu untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan. Apalagi berkaitan dengan zakat. Karena itu sudah kewajiban. Ketika harta kita sampai pada hitungan nisab dan haul, maka zakatnya harus dikeluarkan. Nah, ini ayat-ayat dan juga termasuk hadis sudah kita bacakan tentang keutamaan dan keistimewaan untuk menyantuni anak yatim dan memelihara anak yatim, khususnya anak yatim dari pihak kerabat kita. Nah, kemudian larangan kita tersebut bersikap zalim kepada anak yatim. Dalam surah Ad-Duha, surah yang ke-93,
ayat yang ke-9 Allah Jalla wa Ala menyatakan, fa ammal yatima fala taqhar. Oleh sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kalian berlaku sewenang-wenang. Al-Imam Mujahid rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan ayat yang ke-9 dari surah Ad-Duha ini, kata beliau, janganlah kalian merendahkan yatim, menghina anak yatim, karena kamu dahulu juga sebagai anak yatim. Ini maksudnya kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya tujuannya kepada ya. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW itu ya ketika beliau masih di rahim ibu beliau Aminah. Subhanallah, ayah beliau Abdullah meninggal dunia. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berumur 7 tahun, ibu beliau Aminah meninggal dunia. Ketika beliau umur 8 tahun, Abdul Muttalib, kakek beliau, meninggal dunia. Sampai pada ujungnya beliau dirawat oleh siapa? Paman beliau, Abu Talib. Nah, itu keadaan yang sangat berat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kan, tentu kita katakan tujuannya kepada kita. Ya, tidaklah mungkin Nabi kita Muhammad SAW menghardik, menghinakan anak yatim, tidak mungkin itu. Nah, Nabi Muhammad itu disebutkan sangat sayang kepada anak yatim. Nabi kita Muhammad SAW kalau ketemu anak kecil, terutama anak-anak yatim, itu dielus-elus kepalanya sebagai wujud menunjukkan rasa sayang kepada mereka. Dan itu menjadi suri tauladan kita. Nabi kita Muhammad SAW ketika kita berjumpa dengan anak-anak yatim, maka dianjurkan kita untuk berbuat sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu nih si fulan, ini anak yatim, atau fulana, ya kan, anak yatim. Mengelus-elus kepalanya. Nah, itu kan Ustadz beda jenis kelamin ya. Kan masih kecil Pak. Umur 4-5 tahun gitu kan. Artinya beban menjalankan syariat ini kan ketika sudah balik. Kita katakan seperti itu. Nah, atau bersikap baik yang lebih daripada itu. Menyantuninya. Atau paling tidak kita tersebut bersikap welcome dengan mereka itu. Jangan tunjukkan rasa tidak suka atau tidak senang kepada mereka itu. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, fa ammal yatim fala taqhar. Terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Al-Imam Al-Farra dan juga Al-Jazzal berkata, maksud daripada ayat itu, janganlah engkau berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dengan menguasai hartanya, lalu engkau merampas haknya karena lemahnya dia. Subhanallah, disebutkan di dalam bahasa Arab bahwasannya anak yatim itu karena dia terlepas dari ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal dunia dan dia belum balik, dia itu lemah betul, tidak sanggup untuk melawan, dan kadang lebih condong menjadi tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Seharusnya kita ini mengayomi dia, menyayangi dia, bukan malah sikap zalim kepada dia. Dan dahulu, zaman-zaman dahulu itu, subhanallah, orang-orang Arab itu sudah terkenal. Mereka itu senang melakukan perbuatan yang sangat baik kepada apa? Kepada anak-anak yatim. Nah, subhanallah. Dan disebutkan perbuatan-perbuatan hal yang demikian berkaitan dengan kezaliman, berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim, menunjukkan bahwasannya pelakunya tidak memiliki iman dan
kekuatan Islam yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'un, ya, surah yang ke-107 ayat 1 sampai 3. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Wahai Muhammad, tahu enggak engkau siapa orang yang mendustakan agama itu? Disebutkan salah satunya oleh Allah Jalla wa Ala adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu orang dianggap mendustakan agama adalah orang yang suka dan menghina anak yatim. Kenapa? Mendustakan din di situ kan bisa diartikan agama, bisa juga diartikan hari kiamat. Malik yaumiddin. Artinya apa? Yang menguasai hari kemudian. Dikarenakan dia itu enggak percaya tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari dihisab, sehingga membuat dia tersebut melakukan perbuatan maksiat. Salah satu perbuatan maksiat yang dia lakukan itu adalah menghinakan anak yatim, menghardik anak yatim. Subhanallah. Kemudian disebutkan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sanggup untuk mengayomi anak yatim. Karena kita tahu Islam ini sangat menganjurkan untuk kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Mendorong kita untuk selalu memperhatikan mereka. Jangan sampai disia-siakan. Ketika kita tersebut tidak mau perhatian terhadap anak-anak yatim, bahkan tidak mau untuk menolong mereka, berarti menunjukkan lemahnya iman dan keislaman kita. Jangan sampai dicap oleh Allah Jalla wa Ala sebagai pendusta agama. Karena orang yang dianggap pendusta agama tersebut, di antaranya adalah mereka suka menghardik dan menghinakan anak yatim. Nah, zaman memakan harta anak yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, Allah rahmatan wasi'ah, beliau membawakan dua ayat dan satu hadis. InsyaAllah kita akan bacakan secara lengkap dua ayat dan satu hadis. Kemudian salah satu yang dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Az-Zahabi adalah surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 152. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Maksud mendekati tidak lain adalah memakan atau menukarnya dengan bentuk yang menguntungkan kalian. Illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim dengan memakan dan menukarnya dengan bentuk yang menguntungkan kalian atau mengambil dengan tanpa sebab, kecuali dengan cara menyebabkan harta mereka menjadi baik, menjadi berkembang, dan mereka akan mendapatkan manfaatnya. Ini menunjukkan tidak boleh mendekati dan mengurusi harta anak yatim dengan cara yang akan merugikan anak yatim tersebut, atau bentuk yang tidak membahayakan tapi juga tidak membawa kebaikan. Misalnya nih, kita mengurusi harta anak yatim, tidak membuat harta itu berkurang, tapi juga kita tidak bisa memberikan tambahan kepada itu harta. Berarti kita bukanlah orang yang mampu untuk mengurusi harta anak tersebut. Maka lebih bagus apa? Cari orang lain yang sanggup untuk mengurusinya. Karena kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah satu bentuk orang tersebut terlarang untuk mendekati anak yatim, bentuk yang tidak membahayakan tetapi juga tidak membawa kepada kebaikan. Artinya meskipun tidak membahayakan, tidak merugikan tuh hartanya anak yatim, tapi kalian juga tidak bisa memberikan kebaikan,
maka lebih bagus apa? Jangan berani-beraninya mengurusi itu harta anak yatim. Hingga anak yatim itu sampai dewasa dan tahu mengatur harta. Jika dia telah dewasa, hanya diserahkan kepada anak yatim. Diatur hartanya dengan pengawasan wali. Wali itu bisa jadi omnya ya, pamannya, atau kakeknya, ya, atau yang semisal. Dalam surah Al-An'am ayat 152 dan juga disebutkan dalam surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 34, di situ disebutkan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya, dalam surah Al-Isra ayat dan disebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34, Allahu Jalla wa Ala juga menyebutkan hal yang demikian. Jadi dua kali Allahu Jalla wa Ala menyebutkan dalam An'am ayat 152 dan surah Al-Isra ayat yang ke-34. Di dalam firman Allahu Jalla wa Ala itu menunjukkan bahwa anak yatim sebelum dewasa dan mampu mengatur harta mereka, ya, dicegah mereka untuk mengurus hartanya. Walinya lah yang mengurusi hartanya dengan cara yang lebih menguntungkan. Ya. Dan jika sekiranya dia tersebut sudah mapan secara akal, mampu menjalankan hartanya, harta tersebut kepada anak tersebut. Wallahu a'lam. Oleh karenanya, makan harta yatim secara zalim, maka ancaman siksa api neraka. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api perutnya. Harta, maksudnya bukan dia tersebut memakan api. Maksudnya orang yang suka memakan harta anak yatim, ancamannya apa? Api neraka. Siksa api neraka. Itu maksudnya. Ya. Bukan berarti dia makan api, enggak. Maksudnya nanti di akhirat, akibat dia suka memakan harta anak yatim secara zalim, ancamannya adalah neraka. Wa sayaslauna, mereka ke dalam api. Al-Imam As-Sudi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, orang yang makan harta anak yatim secara zalim pada kiamat kelak akan digiring dengan api yang keluar dari dan juga yang keluar dari telinganya, serta api yang keluar dari hidungnya dan api yang keluar dari matanya. Semua orang yang melihatnya akan mengenalnya bahwa dia dulunya ketika hidup di dunia adalah sebagai pemakan harta anak yatim secara zalim. Naam. Jadi kenyataan dia tersebut keluar api itu ada kapan? Di akhirat kelak. Dari mulutnya keluar api, keluar api yang bernyala, dan juga seperti itu. Sehingga orang dia paham, mengerti. Ini orang mendapatkan azab dan siksa seperti itu karena dulu ketika hidup di dunia suka memakan harta anak yatim secara zalim. Subhanallah. Dan ini disebut oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Al-Kabair halaman 65. Oleh karena itu, ya, tidak aneh lagi jika pemakan harta anak yatim dimasukkan ke dalam 7 dosa besar yang membinasakan dan menyebabkan. Nah, hadis ini juga dibawakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitab beliau ini. Karena pembahasan dosa besar ini yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim, Al-Hafidz Az-Zahabi cuma membawakan 2 ayat. Ayat yang pertama An-Nisa ayat yang ke-10, kemudian ayat yang kedua adalah surah Al-An'am ayat 2, sedangkan hadisnya adalah hadis Abu Hurairah
Kita bacakan hadisnya. Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun beliau ini ketemu dengan Nabi kurang lebih 3 tahun, artinya waktu yang sebentar, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau radhiyallahu an. Di antaranya hadis ini tentang 7 dosa besar yang menghancurkan dan membinasakan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhkan diri kalian dari 7 dosa yang bisa menghancurkan dan membinasakan kalian. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat ridwanullah ajmain bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 dosa besar yang menghancurkan dan membinasakan tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allahu Jalla wa'ala. Yang kedua, was-sihr, melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah Jalla wa'ala haramkan untuk dibunuh, ya, kecuali dengan jalur yang hak. Bunuh, hukum bunuh lagi. Atau ada seorang yang sudah menikah, entah masih berstatus masih ada ikatan perkawinan, atau dia tersebut sudah cerai, statusnya janda atau duda, melakukan perbuatan zina, maka hukumnya apa? Dirajam. Nah, ini yang dimaksudkan illa bil haq. Haram membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan jalur yang hak. Itu tadi di antara jalur yang hak. Naam. Kemudian wa aklu riba. Ya, yang keempat, dosa yang membinasakan, yang menghancurkan adalah makan riba. Sudah kita bahas ya. Di dosa besar yang ke-7 dalam kita ini al-kabair. Nah, yang kelima berkaitan dengan pembahasan kita ini. Dosa besar yang ke-8, wa akl yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang ke-6, wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari suatu peperangan. Dan yang terakhir, yang ke-7, wa qadnat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh zina terhadap wanita yang merdeka lagi terhormat, yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, ya, yang dimana dia tersebut sebenarnya bersih dari berzina, tapi dituduh dengan tuduhan apa? Berzina. Naam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3456, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2669. Nah, tadi pada keterangan yang disampaikan oleh Nabi kita, salah satu dosa besar yang menghancurkan dan membinasakan adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Baik, ala kulli hal. Nah, silakan adzan dulu. Adzan kita lakukan. Adzan, habis itu pertanyaan ya. Soalnya kan kajian penutupan ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu akbar. Allah. لا إله إلا الله. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik, kita lanjut. Kita menyantuninya, ya, memberi sebagaimana yang Allah sebutkan di beberapa ayat. Pertama dalam surah ayat 36, kemudian Al-Insan surah yang ke-6, ayat yang ke surah Al-Insan, surah Al-Ma'ala hub, mereka memberikan makan kepada yatim orang yang dan juga dikuatkan hadis Nabi SAW, dan antaranya hadis Sahal yang Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang mencukupi anak yatim atau menanggung anak yatim menyati kita Allah dan mereka yang kepada yang Allah Jalla Al-Fajr surah yang ke-89 dan disebut Tuha surah yang ke-99, dan kemudian Allah bahkan mengancam para pelaku sewenang-wenang kepada anak kekuatan iman yang lemah, yang mendustakan pada surah Al-An'am 6 ayat 52 dan surah 17 ayat Allah Ta'ala menegaskan lagi ancaman bagi harta dengan wala taqrabu malal illa billahi hatta yablugha, dan yang keempat yang Allah makan harta luar biasa, ya, dikatakan oleh orang yang memakan harta anak yatim secara akan digiring dengan nyala keluar dari mulutnya, dari telinganya, hidungnya, bahkan matanya. Semua orang yang melihatnya akan mengenalnya bahwa adalah harta anak yatim. Nah, Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sanggup untuk menjalankan apa yang Allah Jalla perintahkan kepada kita, anak yatim. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita masuk pada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafadhal masykuran. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tidak membagikan harta warisan sesuai syariat atau membagikan harta warisan, apakah termasuk memakan harta anak yatim? Ya, kalau sekiranya mereka tidak membagi, itu termasuk kezaliman. Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa, ya, dan kalau dengan jalur yang zalim, dia boleh. Nah, apalagi naudzubillah
Ngalingin kamera nggak apa-apa. Kalau ada alasannya belum dibagikan karena dia masih kecil, masih masuk akal, tidak mengapa demikian. Kemudian dia meninggalkan istri, kemudian kecil dua anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Kebetulan dua anaknya ini masih kecil, masih belia, belum balik. Nah, itu kan yang mewarisi hartanya, istrinya yang meninggal dunia dapat berapa? Seperdelapan. Firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-12. Nah, kenapa dapat 1/8 tadi istrinya itu? Karena yang meninggal punya anak. Nah, berhubung ada anak laki-laki, anaknya yang masih kecil tadi itu yang belum balik, maka itu anaknya yang dua, yang laki dan perempuan dapatnya asabah, sisa. Tinggal nanti pembagiannya berapa? Ya, 2:1. Kalau sisanya itu 3M, berarti anak laki-lakinya dapat berapa? 2M, anak perempuannya dapat kan? Nah, kemudian karena masih kecil, ibunya lah yang menguasai itu harta. Bolehkah yang demikian? Boleh, tidak mungkin tadi ya, yang 3M tadi dibagikan buat anaknya yang laki-laki 2M, kemudian anaknya yang perempuan 1M. Punya ATM juga enggak, punya tabungan juga enggak, atau mungkin akan tabungan harta itu. Misalnya ibunya yang demikian, tidak mengapa. Kemudian kok enggak dibagikan saja, kalau bisa membahayakan. Karena mereka tidak membahayakannya kan seperti itu. Nah, itu nanti ketika dia sudah balik, sudah si tersebut mampu, pastilah ibunya akan mengembalikan itu harta kepada anak tersebut. Karena itu adalah ya dari anak-anaknya tadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya ya biasanya terjadi bukan karena ibunya tadi itu, ada orang lain. Entah omnya, pamannya, ya kan seperti itu. Nah, itu yang terjadi kadang, yang dimana tidak mau untuk dibagi-bagikan harta warisnya, termasuk buat keponakannya tadi, ya. Dan itu adalah satu kezaliman, ya. Yang jelas hati-hati betul kita dalam masalah waris ini. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-hikul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berikanlah bagian warisan tersebut kepada ahli warisnya yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'anul Karim. Maka apabila masih ada sisa, maka bagian sisa tersebut yang berhak untuk mendapatkan adalah ahli waris dari kelompok laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Adakah batas usia atau kondisi seorang yang ditinggal wafat orang tuanya yang disebutkan? Ya, sampai dia tersebut memiliki kemampuan untuk bisa pegang fulus, yang disebut dengan apa? Mumayyiz itu. Ya, artinya dia bisa membedakan ini harta bisa digunakan untuk kebaikan ataukah bukan. Ya, ada kan orang yang kadang sudah balik, tapi nggak ngerti juga nih harta digunakan untuk apa, nggak paham. Makanya itu perlu bantuan dari pihak walinya. Nah, biasanya kalau sudah yang terjadi yang kasus saya ceritakan, biasanya lebih dominan siapa? Ibunya kan. Nah, menjadi problem nanti kalau ibunya itu menikah lagi. Ibunya harus ya memisahkan tuh harta warisan buat anaknya tersebut. Jangan sampai nanti harta warisan anak-anaknya itu bercampur dengan hartanya dia. Kenapa? Bukan apa-apa, takutnya si ibu itu meninggal dunia. Nah, suaminya yang terbaru pasti dong dapat warisan. Berapa dapatnya? Ada seorang istri meninggal dunia. Kemudian istri ini punya anak 2 tadi. Ya, suami 1 tentunya kan. Suaminya dapat berapa? 1/4. Kenapa? Karena punya anak. Nah, sisanya kepada anak-anaknya tadi. Nah, jadi ingat yang 3M tadi itu kan harta anak-anaknya itu. Nah, ketika ibunya itu menikah lagi, tolong dipisahkan. Jangan sampai satu ATM. Karena khawatirnya suaminya yang baru ini menganggap bahwasannya itu adalah
harta istrinya nanti, padahal itu adalah harta warisan buat anak-anaknya si perempuan tersebut dari suaminya yang terdahulu yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah. Ya, Bang. Antum dunia aja pikiran antum ini. Allahu akbar. Kemarin juga begitu antum. Antum sudah paham lah hati antum gimana itu. Kira-kira zalim gak menurut antum begitu? Kita ini, kata para ulama, boleh kalau kondisi kita fakir. Kita mengelola nih harta anak yatim, ya, kemudian ada keuntungan. Boleh kita mengambil upah atau gaji sesuai dengan keperluan dan hajat kita. Bukan bagi dua, Bang. Bukan bagi dua. Enak aja antum ini. Subhanallah, ya kan? Tapi kalau antum kaya raya, Bang, apalagi antum ini omnya, pamannya, diangkat jadi wali, kan seperti itu. Ya, antum itu nggak boleh mengambil, karena antum sudah punya harta. Ini wali yang fakir, yang miskin boleh, diizinkan. Tapi kalau yang walinya itu orang kaya raya, nggak boleh. Itu cuma tak tahu perbuatan baiknya si wali tersebut kepada tuh anak yatim. Ganjarannya besar, pahala di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Nah, bagi dua tuh kalau anak sama antum, Bang, ya kongsi itu bisa tuh, ya kan? Bagi saham berapa deh sesuai dengan keuntungannya, kan seperti itu. Ini anak yatim keponakan sendiri lagi. Tega-teganya antum sampai bilang bagi dua ya. Allah yahdi antum. Nah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada antum. Nah. Taib, ya. Pada saat almarhum suami saya masih hidup, abang kandungnya meminjam uang. Kemudian setelah meninggal, Ketika apa? Almarhum suaminya masih hidup. Oke. Abangnya meminjam uang. Abangnya berarti iparnya si istri ya. Oke. Setelah meninggal kami menagihnya dan Nah. abangnya berdalih sudah membayarnya, tapi tidak ada bukti transferan. Waduh. Tapi kami punya bukti dan saksi yang kuat yang dapat dipercaya. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Karena nilainya lumayan besar dan untuk menghidupkan anak yatim. Tagih dong. Dan bawakan saksi tadi itu. Bahwasanya memang iparnya itu belum bayar. Nah, ini kan termasuk memakan harta anak yatim nanti. Itu warisan, ya, utang, ya. Kemudian ketika yang memberikan pinjaman dan piutang kepada kita meninggal, kita sebagai yang punya utang itu memberikan pembayarannya kepada siapa? Ahli waris. Subhanallah, dia mengklaim sudah bayar. Ketika ditanya buktinya apa? Saksinya siapa? Enggak ada. Nah, kemudian istrinya itu kuat banget, enggak. Anda punya saksi bahwasanya engkau belum bayar, kan seperti itu. Nah, inilah makanya hubungan kalau sudah utang piutang itu, maaf ya, apalagi jumlahnya besar, kalau bisa ditulis hatta sama saudara sekandung. Ya, masalahnya bukan apa-apa, saudara-saudara, tapi fulus nggak bersaudara. Ini problem masalah. Kalau jumlahnya kecil mungkin lah udah 1 juta, 2 juta kurang lebih deh. Tapi kalau sudah 1M, 5M, mau nggak mau dia harus jadi saksi. Ya, jangankan kita katakan ya saudaranya sudah meninggal, masih hidup aja kadang bisa diribut. Maka oleh sebab itu dicatatlah, ada saksi lah, minimal 2 laki-laki seperti itu. Supaya apa? Selain menjalankan sunnahnya, sekaligus juga kita katakan apa? Supaya ada tanggung jawab dari pihak yang utang tadi itu. Sehingga kita ketika sebagai pemberi pinjaman atau piutang menagihnya enak juga. Maaf, kita tinggal potokan tuh, tanggal sekian mau bayar. Tinggal WA kan, daripada kita pakai ngomong. Maksudnya kita WA itu apa? Supaya dia segera bayar, kan enak kita nggak pakai ngomong. Dengan dia kita kirim WA tersebut dengan ada apa? Ada tulisan hitam di atas putih itu, ya, supaya dia paham segera untuk membayar utang-utangnya. Nah, selesaikanlah secara baik-baik ya. Jangan sampai terputus hubungan silaturahim, ya, dan ingatkan bahaya besar memakan harta anak yatim. Seperti itu. Allahu a'lamu bissawab. Naam. Baik, ada yang lain? Ya, Pak. Bagaimana cara berbakti anak yatim yang sudah dewasa kepada orang yang telah Meninggal dunia, abahnya udah meninggal. Ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Usaid radhiyallahu an. Beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia.
apakah aku masih ada beban untuk berbakti kepada mereka berdua tersebut? Kata Nabi, iya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah as-salatu lahuma wastighfaru lahuma. As-salatu alaihima wal istighfar lahuma. Mendoakan mereka dan memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar kedua orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Makanya doa yang sering dibaca oleh anak kita, oleh cucu kita itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka memberikan kasih sayang mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Itu doa jangan sampai terhenti dari lisan kita ketika sujud, sebelum salam kita baca. Ya, dan itu sebagai wujud kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita ini baru dianggap soleh, ya, sebagai anak yang soleh dan atau sebagai anak yang solehah kalau kita sanggup mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun terlebih lagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Doakan mereka. Yang kedua adalah menyambung silaturahim kepada mereka tersebut, kepada keluarga-keluarganya abah dan umi kita. Ya, kita punya om, kita punya tante, disambung terus hubungan tali kekerabatan seperti itu. Kita sudah balik nih, kita tahu om kita siapa, tante kita siapa, kita datangi, kita perkuat hubungan kepemilian kita, kekerabatan kita kepada mereka tersebut. Ini keluarga abah, ini keluarga mama, seperti itu. Yang ketiga, ifa'u wasiyahima, melaksanakan wasiatnya orang tua. Salah satunya tadi warisan. Kemudian yang terakhir, ikramu sahibihima, menghormati teman-teman orang tua. Nah, 4 hal ini sebagai cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, ada tambahan-tambahannya. Selain doa dan istighfar, si anak ini tadinya kecil, kemudian balik, kemudian dewasa, alhamdulillah dalam kehidupannya mapan. Nah, bagaimana cara dia supaya untuk tambah berbakti lagi? Dia kan sudah punya kemampuan secara finansial. Bersedekahlah atas nama orang tua sampai pahalanya bermanfaat buat mereka di alam kuburnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah, hadis Abdullah bin Abbas, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Termasuk kalau kita punya kemampuan lagi Pak secara finansial, kebetulan orang tua kita yang meninggal itu belum haji, belum umrah, kita hajikanlah buat mereka, kita umrohkanlah buat mereka. Tapi kitanya sudah haji, kitanya sudah apa? Sudah umrah, seperti itu. Untuk yang kedua dan ketiga, ya itu buat ya untuk menghajikan abah kita dulu misalnya, kemudian setelah itu baru umi kita atau ibu kita, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, maksud saya nih orang yang merawat ini Ustaz. Yang merawatnya? Iya, yang merawat. Yang merawatnya itu si anak itu tetap berbuat baik, misalnya omnya. Iya. Nah, jadi kan dalam satu hadis juga diterangkan, saudara ayah itu kan pengganti daripada apa? Saudara ayah yang laki-laki itu adalah pengganti ayahnya. Ya kan? Pengganti ayahnya, dan hendaknya dia tersebut berbakti kepada pengganti ayahnya tersebut. Apalagi dia tersebut menjadi walinya dia ketika dia masih kecil itu. Subhanallah, kan kita dapatkan di keluarga kita juga seperti itu. Mungkin keluarga bapak juga begitu. Kita tahu si fulan itu abahnya meninggal dunia. Dan si fulan itu ikut sama abah kita. Karena memang abah kita itu bersaudara dengan abahnya dia. Kita dengan tuh anak yatim sepupuan tuh. Nah, dia kan juga paham, mengertilah. Karena abah kita yang merawat dia dari kecil sampai dia kuliah, sampai dikawinkan bahkan. Dia tentu paham diri dan mengerti banget bahwasanya sikap dia yang paling baik adalah berbakti kepada walinya tadi itu. Dan dia doakan seperti itu secara khusus. Ya, tidak mesti harus bahasa Indonesia, tidak mesti harus bahasa Arab. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia, ya, atau bahasa-bahasa yang terpahami oleh dia seperti itu. Atau nanti boleh juga bersedekah atas nama walinya tadi itu sampai pahalanya. Tidak mesti untuk orang tua ya bersedekah itu. Saya dengan bapak kan gak ada hubungan apa-apa. Cuma bapak baik banget sama anak. Antum duluan meninggal nih ceritanya. Ya, subhanallah. Bolehkah anak bersedekah atas nama antum? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Seperti itu. Bahasa kita transfer pahala Pak. Ya kan? Nah, sampai pahalanya dan bermanfaat buat yang sudah meninggal dunia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Nah. Iya Pak.
Iya. Nah, salah satu keluarga saudara kita ini ada yang meninggal, tinggal Oh, 4. iya. Nah, jual rumah. Pada saat jual rumah itu apakah hasil rumah itu harus dibagi rata untuk ke anaknya almarhum atau tidak? Karena yang ngurusin rumah kan ada yang ngurusin, ada yang bayar pajak, ada yang bayar perbaiki rumah. Apakah dari cucu anak ponakannya nggak pernah tahu? Malah sudah sering merusak. Iya, iya. Nah, apakah harus dibagi rata juga, Ustaz? Iya, jadi begini Pak, itu kan rumah warisan. Ketika abah antum meninggal, ya, dia meninggalkan istrinya termasuk antum berlima tadi. Qadarallah itu rumah belum dibagi waris, meskipun antum tahu antum punya hak di rumah tersebut. Di situ masih ada umi, ada ibu antum. Ya, antum pun sepakat dengan saudara-saudara antum bahwasanya ini kita, mamah kan masih hidup. Terasa nggak enak nih kalau kita main jual-jual saja. Akhirnya antum misalnya ya sampai dalam perjalanan waktu umi antum, ibu antum meninggal dunia juga. Nah, berlima ini kumpul untuk bagi warisan itu rumah. Qadarallah dalam perjalanan waktu, ini rumah kan lama nih, apalagi zaman Covid ya kan, seperti itu. Nah, antum tawar sana tawar sini belum laku-laku ini. Nah, subhanallah, kadang kan ada yang bocor dan lain sebagainya. Hitung Pak, antum misalnya yang merawat itu rumah, hitung. Ya, kecuali kalau antum ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau antum merasa enggak deh, ini kan masing-masing harus punya tanggung jawab. Antum rapat lagi, ini rumah bocor nih, kalau kita biarkan turun nih nanti harga. Maksudnya gimana? Ya kita urunan lah untuk ganti atapnya misalnya. Berapa? Sekian. Kan seperti itu. Nah ternyata saudara antum bilang udah deh hitung waris aja nanti dipotongnya. Nah antum catat tuh Pak. Antum catat Pak. Jangan gak dicatat. Kecuali kalau antum ikhlas, gak apa-apa deh ana gratiskan aja semua. Itu lain cerita. Jangan sampai nanti rumah laku antum ngomel-ngomel sendiri nih. Antum catat berapa antum kurang itu. Tapi Pak ya, subhanallah dalam perjalanan waktu salah seorang saudara antum meninggal dunia. Dia sudah kawin, dia punya istri, dia punya anak misalnya. Nah, ketika terjadi maintenance tadi pengurusan rumah, antum sudah bilang kan, saudara antum nggak bisa memenuhi uang misalnya atau ngasih uang sama antum. Tadi kan kesepakatannya potong Pak. Termasuk yang meninggal tadi itu. Nah nanti uang murninya berapa baru dikasihkan kepada anak istrinya. Ternyata seharusnya misalnya ya 1M 10 juta misalnya. Ya kan 1M 10 juta. Kadang-kadang antum gak mengeluarkan fulus waktu renovasi atau mengurusin atapnya dan memperbaiki itu rumah. Antum sudah hitung nih. Waktu mengurusin yang kita keluarkan biaya sekian. Antum tagihin aja saudara antum itu. Termasuk yang meninggal tadi antum bilang sama istrinya dan anak keturunannya karena dia yang ahli warisnya kan. Bahwasanya kita ngambil 10 juta dari sini gitu kan. Seperti itu. Karena kesepakatan dengan saudara kita yang meninggal dunia itu. Oke. Jadi sudah sisa begitu, tinggal sisa 1M kan. 1M itu kasihkan kepada ahli warisnya yang sebenarnya, yaitu ipar antum tadi, istri yang meninggal sama anak-anaknya. Begitu kira-kira Pak. Cuma kan antum gak tega, masa antum tagih juga udah meninggal gitu kan. Tapi ya itulah sekali lagi Pak. Saudara-saudara fulus gak bersaudara. Al-afu deh, minta maaf ya. Ana harus potong juga dari sini. Ya udah, hak antum. Ana mau ngomong apa? Ya, dipanggilkan Ustadz nih zolim banget ya. Enggak, dia enggak zolim. Dia kan sudah ngomong dari awal. Bahwasannya nih kita urunan ya. Mengurusi ini rumah. Kalau kita biarkan nih bocor bisa berbahaya. Turun nih harga rumah. Nah akhirnya kan diserahkan sama antum. Dan antum wajar menagih. Enggak ada masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Cukup ya? Ayo saya. Ayahnya anak yatim duluan meninggal dari pewaris. Iya. Atau dalam kurung kakeknya. Apakah anak yatim berhak atas warisan? Kasusnya gimana nih? Kalau misalnya begini. Ada A. Si A ini punya anak 2. B dan C. C udah kawin. Dia punya anak masih kecil. Masih kecil ya. Anggaplah namanya D. Dalam perjalanan waktu, si C lebih duluan meninggal dunia daripada ayahnya yang bernama A. Oke? Selesai ya sampai di sini.
Setelah beberapa bulan, setelah C meninggal dunia, si A ini abahnya si C. Status sama dia Pak, si A kakeknya. Nah, subhanallah, dia meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris satu, namanya si B. Kebetulan anak laki-laki. Kira-kira si D dapat nggak? Cucunya dapat nggak si D? Nggak dapat. Kenapa? Terhijab, tertutup ya Syekh. Iya kan? Kalau anak perempuan baru dapat. Kalau si B itu anak perempuan, si B dapat setengah, sisanya kepada cucunya. Jelas? Nah, jadi dilihat dulu. Nah, makanya di sini kan ada namanya wasiat. Si kakek ini yang bernama si A, ya, hendaknya berwasiat. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib berwasiat. Karena kalau misalnya dibiarkan begitu, si cucu nggak bakalan dapat secara ilmu waris benar. Ya kan? Makanya bijaksanalah si kakek itu, berwasiatlah. Ya kalau omnya baik, ya si B itu baik. Kalau misalnya kurang perhatian sama keponakan, khalas tadi. Ya keponakan, saudara-saudara, fulus nggak bersaudara, kan begitu. Itu sudah omongan sudah. Nah makanya si kakek ini, si A ini berwasiat, wajib berwasiat di situ. Kalau nggak dapat si cucu itu. Ya yatim, protes nih, mantunya kenapa nggak dapat ini? Lah memang datangin ustadznya siapapun kata si B. Inti pada ini nggak dapat. Anak pewaris tunggal, anak-anak laki-laki satu-satunya. Inti kan cuma cucu. Apalagi mantu nggak dapat apa-apa kata dia. Iya kan? Nah, makanya si kakek itu si A berwasiat dan wajib berwasiat. Seharusnya kalau ada sisi masih hidup, dapat nggak sisi? Dapat kan? Tapi karena sisi lebih duluan meninggal dunia daripada abahnya yang bernama A tadi, jadi nggak dapat tuh cucu. Subhanallah. Ya. Jadi kesimpulannya di situlah nanti ada kita belajar ilmu wasiat. Di situ si kakek yang bernama A itu wajib berwasiat. Wajib berwasiat. Kalau nggak berwasiat ya itu tadi nggak dapat sudah cucunya. Atau antum bilang anak yatim Ustaz, kesian Ustaz. Ya hukum warisnya begitu deh. Maka solusinya apa? Si kakek berwasiat dan hukumnya wajib kalau kondisi kasusnya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.